Akhirnya, Austin kembali menjadi anak pemarah, bahkan lebih buruk dari sebelumnya, menjadi preman jalanan. Pencurian, kekerasan, dan narkoba menjadi bagian dari hidupnya. Ketika kecanduan menguasainya, ia ditolak oleh ayah dan ibunya. Padahal, usianya baru menginjak 10 tahun. Tak banyak yang percaya, seorang anak berusia 10 tahun bisa seburuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, seorang anak yang baru berusia 10 tahun, sudah bisa memutuskan untuk mualaf. Kita masuk ke kisahnya. Aku berdoa begitu keras setiap hari, lebih dari 5 kali sehari, meminta Allah untuk membantuku, ujar Austin Rowe, setelah memeluk Islam di usianya yang baru 10 tahun. Terlahir dari lingkungan keluarga yang retak, Austin mencari pertolongan hidup dalam agama. Keinginannya adalah menjalani kehidupan dalam suasana keluarga muslim yang tentram dan harmonis. Kisah masa kecil Austin dipenuhi dengan kegelapan. Dibuang oleh ayahnya, seorang pecandu narkoba, Austin tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil. Ketika ayahnya menikah kembali dengan seorang wanita yang kasar, Austin terperangkap dalam lingkaran kekerasan dan ketidakstabilan. Namun, di tengah keputusasaan itu, Austin menemukan cahaya dalam Islam. Menjadi seorang muslim pada usia 10 tahun mungkin terdengar luar biasa, tetapi itu adalah kenyataan yang kuhadapi. Saya ingin berbagi pengalaman ini untuk memberikan harapan kepada mereka yang mengalami penderitaan serupa, ujar Austin saat menceritakan perjalanannya kepada Islam online. Sejak lahir, Austin telah berpindah-pindah tempat tinggal, di bawah asuhan ayahnya yang tak stabil. Ditinggalkan oleh ibu dan kakak perempuannya, ia tumbuh dalam keterbatasan bersama ibu tiri yang keras. Hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan ketidakstabilan dan kekurangan, Austin terbentuk menjadi individu yang keras kepala dan bermasalah. Namun, sebuah keajaiban terjadi ketika sang ibu akhirnya menemukan keberadaannya. Dalam diam, Austin diselamatkan dan kehidupannya mulai membaik, meskipun di bawah pengawasan seorang ibu yang bekerja di bar, dan pengasuhan babysitter. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena sang ayah kembali untuk mengambilnya. Dipaksa kembali hidup bersama sang ayah, Austin merasa terjebak. Ia menolak untuk bersekolah dan terus melakukan hal-hal yang merugikan. Akibatnya, ia dikeluarkan dari sekolah. Sang ayah pun kesulitan mengatasi perilaku buruknya, hingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkannya di depan pintu rumah ibu kandungnya. Meskipun sang ibu berusaha memasukkannya ke sekolah bersama kakak perempuannya, Austin tetap tak bisa menahan diri. Kembali diusir, ia terombang-ambing dalam kegelapan yang mengancam. Seorang ibu yang tak kenal lelah, hatinya terasa hancur melihat putra tercintanya terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Dengan harapan penuh, ia membawa Austin ke neneknya. Ibu mengantarku ke rumah nenek dengan pesawat. Lokasinya jauh sekali, rasanya. Di sana, nenek yang penuh kasih namun tak kenal kompromi ketika aku melanggar aturan, mengajarkanku pelajaran berharga tanpa pernah meninggikan suara. Jika aku berlaku nakal, ia akan memintaku memindahkan serpihan kayu dari satu sudut ke sudut lain, sebuah tugas yang tampaknya tak ada habisnya. Aku merasa kesal pada awalnya, tapi kemudian, seolah-olah melalui sebuah permainan, kemarahan itu perlahan-lahan menguap, kenang Austin dengan senyum kecil. 8 bulan di bawah asuhan nenek telah meredam api amarah dalam diri Austin. Ia masih dapat merasakan bagaimana neneknya dengan penuh kasih mendekapnya, menceritakan kisah-kisah inspiratif dari Injil. Nasihat nenek yang bijaksana selalu terngiang, mendorongnya untuk rajin belajar dan meninggalkan kenakalan. Nenek selalu berkata, berdoalah pada Tuhan setiap kali hati terasa gelisah, tutur Austin penuh rindu. Ketika Austin kembali ke pangkuan ibunya, kebahagiaan menyelimuti mereka berdua. Namun, ayahnya yang kerap membuat onar kembali mengambil Austin. Di rumah ayah dan ibu tirinya, Austin mengalami penyiksaan. Kepalanya kerap kali menjadi sasaran pukulan dan benturan. Rumah itu penuh dengan barang-barang terlarang yang menyesatkan. Masa-masa kelam itu berlanjut hingga Austin duduk di bangku kelas 4. Saya mulai lupa akan doa-doa yang nenek ajarkan, ungkapnya dengan nada lirih.
Akhirnya, Austin kembali menjadi anak pemarah, bahkan lebih buruk dari sebelumnya, menjadi preman jalanan. Pencurian, kekerasan, dan narkoba menjadi bagian dari hidupnya. Ketika kecanduan menguasainya, ia ditolak oleh ayah dan ibunya. Padahal, usianya baru menginjak 10 tahun. Tak banyak yang percaya, seorang anak berusia 10 tahun bisa seburuk itu. Namun, itulah kenyataan masa lalu saya, ucap Austin. Setelah mengembara tanpa arah yang pasti, Austin menemukan cahaya baru dalam kehidupannya. Kehendak ilahi mengantarnya bertemu dengan sepasang suami istri Muslim, bernama Wasem dan Jumaana. Dengan tulus, mereka membuka pintu rumah dan hati mereka untuk Austin. Dengan kesabaran dan kasih sayang, mereka membimbingnya melepaskan diri dari belenggu narkoba. Dan dari sinilah, awal kebahagiaan Austin dimulai. Perlahan tapi pasti, Austin pulih dari kecanduan yang menghantui. Meskipun terbatas di rumah keluarga Muslim tersebut, Austin menerima pendidikan di rumah. Namun, di antara batasan itu, ia merasa damai. Baginya, hidup bersama orang asing tidak lagi menjadi beban, melainkan anugerah. Semakin lama menghabiskan waktu dengan Wasem dan Jumaana, Austin tertarik dengan kehidupan mereka yang penuh dengan ibadah. Setiap hari, ia menyaksikan dengan kagum betapa tekun keduanya dalam beribadah. Rasa ingin tahu mulai menggelora dalam dirinya. Ia pun mulai menggali tentang sholat dan ajaran Islam. Austin merasa tergerak untuk ikut serta dalam ibadah tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, ia meminta agar ibu barunya mengajarkannya sholat. Dan dengan setiap gerakan, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku pikir inilah waktunya bagi saya untuk meninggalkan masa lalu saya yang gelap, dan membuka lembaran baru. Aku merasa damai dan tenteram. Aku merasa ingin menjalani hidup sebagai seorang Muslim, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, aku berkata pada mereka, saya ingin menjadi seorang Muslim, katanya. Mendengar keinginan Austin, Wasem dan Jumaana sangat bahagia. Mereka merangkulnya dengan hangat, dan membagikan pengetahuan mereka tentang Islam. Mereka tidak ingin Austin mengikuti agama mereka hanya karena desakan, tetapi dari kedalaman hatinya sendiri. Setelah meresapi banyak buku tentang Islam, Austin semakin jatuh cinta pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Akhirnya, dengan keyakinan yang kokoh, ia memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Wa'il Abdul Salam, pada usia yang masih begitu muda, 10 tahun. Setelah mengarungi lautan penderitaan, Austin menemukan pelabuhan kebahagiaan. Islam telah membawanya ke landasan hidup yang teguh. Namun, bayang-bayang ketidakpastian sering menghantuinya, meresahkan tentang masa depannya. Apakah ia akan diabaikan seperti yang pernah dilakukan oleh orang tuanya dulu? Jika itu terjadi, dengan siapa ia akan berlindung? Setiap harinya, ia mengangkat tangan dalam doa, memohon pertolongan Allah. Hanya kepadanya ia bergantung sepenuhnya. Doa-doaku meluap setiap hari, melebihi 5 kali sehari, memohon kepada Allah untuk memberiku jalan, ucapnya. Dan doanya pun dikabulkan. Austin diadopsi oleh pasangan Muslim yang telah memberinya cinta dan perlindungan. Tidak lain, pasangan tersebut adalah Wasem dan Jumaana. Kepuasan dan syukur memenuhi hatinya. Ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa bersama mereka. Kini, sebagai seorang pemuda yang tampan, telah berusia 6 tahun menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Dan itulah kisah dari seorang anak umur 10 tahun yang memilih mualaf. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.